Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazar Aulia. Saya dari kelas 2D jurusan Teknologi Informasi. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang himpunan. Apa sih himpunan itu? Mari langsung kita mulai saja. Himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek yang berbeda. Objek di dalam himpunan itu ada elemen, ada unsur, dan anggota. Himpunan itu adalah kumpulan dari benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Kuncinya adalah terdefinisi dengan jelas. Gimana terdefinisi dengan jelas? Begini contohnya. Kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Artinya di sini himpunan dari siswa-siswa yang lahir pada bulan Agustus. Jelas dong? Jelas. Lanjutnya di sini yang bukan himpunan seperti apa sih? Kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Jelas nggak? Kota-kota besar itu apa aja? Apakah hari ini merupakan kota-kota besar? Belum tentu ya. Kita nggak bisa, itu menurut perspektif orang tuh beda-beda. Apakah satu kota hari itu besar, atau yang kota besar itu Surabaya aja, Jakarta aja. Kita nggak bisa, ini berdasarkan perspektif masing-masing, jadi nggak bisa kita kategorikan sebagai himpunan karena tidak jelas. Tidak jelas ya, sini kota-kota besar di Indonesia. Karena kota-kota besar itu didefinisikan yang nggak spesifik. Lanjutnya yang bukan nih, kumpulan orang kaya di Indonesia. Kayaknya kayak apa? Apakah kaya akan materi aja atau kaya akan akhlak? Kalau kaya akan materi itu kayak Haritanu Sudibyo kan itu masuk orang kaya materi Indonesia. Kalau orang kaya akan akhlaknya itu contohnya apa? Ustadz yang ada di Indonesia. Orang yang berakhlak, orang kayak akhlak, kayak ilmu agama, kayak ilmu, kayak apa itu macam-macam, nggak spesifik, jadi bukan himpunan ya. Lanjutnya nih, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Yang pandai ini pandai dalam kategori apa? Apakah pandai memasak? Apakah pandai dalam pelajaran? Apakah pandai membuli atau sebagainya? Itu tidak spesifik, jadi tidak terdefinisi dengan jelas, yaitu artinya tidak atau bukan merupakan himpunan. Contoh himpunan itu harus spesifik. Kumpulan siswa laki-laki. Ini merupakan himpunan. Karena apa? Karena siswa laki-laki. Kumpulan siswa laki-laki. Manusia itu ada dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Artinya spesifik ini. Kumpulan siswa laki-laki. Kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Apa aja sih? Misalnya manggis, mangga, itu spesifik. Artinya ini himpunan. Kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S, kayak Surabaya, Sidoarjo, Sampit, dan sebagainya. Itu spesifik. Bisa digolongkan dengan himpunan. Kumpulan binatang yang berkaki dua. Bisa dikategorikan sebagai himpunan? Bisa. Karena binatang itu ada yang berkaki 4, ada yang berkaki 8, laba-laba. Jadi ini spesifik ya. Kalau
kumpulan binatang yang gimana ya, kalau yang salahnya itu kumpulan binatang yang mengerikan. Tergantung orangnya kan. Menurut saya kecoa itu mengerikan misalnya. Kalau menurut teman saya itu enggak, itu hanya kecoa biasa, ngapain takut. Nah artinya itu enggak mengerikan baginya, jadi tidak bisa, karena ya, orang itu beda-beda, jadi enggak spesifik. Oke lanjut, penulisan himpunan. Penulisan himpunan biasanya menggunakan huruf kapital, dihubungkan dengan tanda sama dengan, menggunakan kurung kurawal, antar anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya nih, A, himpunan A, pakai huruf kapital, dihubungkan dengan tanda sama dengan, menggunakan kurung kurawal, buka kurung kurawal, antar anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Kayak Rudi, koma, Tony, koma, Ahmad, koma, seterusnya. Jadi himpunan A anggotanya itu ada Rudi, ada Tony, ada Ahmad, ada Budi, ada Tiko, ada Tania. Himpunan B anggotanya ada 5, 8, 9, 10, dan 14. Lanjut. Cara penyajian himpunan ada numerasi, simbol baku, notasi bentuk himpunan, dan diagram Venn. Menyatakan himpunan itu dengan numerasi, langsung menyebutkan anggotanya, bisa menuliskan sifat-sifat anggotanya. Contohnya nih, A dengan himpunan A adalah bilangan asli yang kurang dari 4. Apa aja? Jadi artinya himpunan A itu, himpunan A sama dengan kurang dari 4. Bilangan asli, jadinya bilangan asli itu dari 1, 2, 3. Kurang dari 4, jadinya ada 3 himpunan A ini. Kemudian B sama dengan bilangan ganjil yang kurang dari 8. 1 bilangan ganjil enggak? Bilangan ganjil. Jadi anggota B itu dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9 enggak masuk karena bilangan ganjil yang kurang dari 8. Menuliskan dengan notasi. Notasinya A sama dengan X, di mana X kurang dari 4 dan X adalah bilangan asli. Jadi anggota A ini adalah bilangan asli yang kurang dari 4. Seperti ini. 1, 2, 3, tuh ya. Seperti ini juga. Nah, ini sama. Lanjutnya himpunan kosong. Himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Lambangnya kurung kurawal yang isinya kosong atau lingkaran dengan dicoret garis. Contohnya siswa kelas 7 yang usianya di bawah 7 tahun. Normalnya kan siswa kelas 7 itu usianya sudah 13 tahun ya, 13-14. Jadi ya nggak ada kan, kita anggap nggak ada dari siswa yang kelas 7 yang usianya di bawah 7 tahun. Jadi A ini merupakan himpunan kosong atau dilambangkan A sama dengan kurung kurawal kosong seperti ini. Oke, lanjutnya bilangan prima. Himpunan B sama dengan bilangan prima antara 24 dan 28. Ada nggak bilangan prima di antara 24 dan 28? Di antara 24 dan 28 itu ada 25, 26, 27, 28. 25 itu bukan, 24 itu bukan bilangan prima, 25 bukan bilangan prima, 26 bukan bilangan prima, 27 juga bukan karena masih bisa dapat dibagi.
dan 28 juga bukan, jelas genap ya. Jadi B ini merupakan himpunan kosong. Dilambangkan seperti ini. Lanjut dengan enumerasi seperti tadi, langsung ditulis anggotanya. Untuk keanggotaan, X merupakan anggota himpunan dari A. Ini kayak simbolnya ya, bukan merupakan, dicoret gitu. Oke, lanjut. Misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, R, A, B, himpunan A, B, C, himpunan A, C. Maka 3 merupakan anggota himpunan dari A, benar. 5 bukan merupakan anggota himpunan dari B. Ya, terus A, B, C merupakan anggota himpunan dari R. Ini jadi satu kesatuan ya. Kalau di dalam anggota gini. Benar, C merupakan anggota himpunan dari R. Benar nggak? Karena C di dalam ruang lingkup himpunan ABC ini, jadi C ini nggak bisa tuh dipanggil oleh R ini, nggak bisa. R ini anggotanya A, B, ini himpunan ABC ini, dan himpunan AC ini. Yang C ini bukan merupakan himpunan dari R. Oke, lanjut. K, himpunan kosong merupakan anggota dari K. Ya, benar. Di sini K ini anggotanya ada 1, yaitu 1 himpunan kosong. Anggota himpunan kosong ini kalau ada kurung perawal gini dianggap ada 1 ya. Himpunan kosong bukan merupakan anggota dari R. Ya, karena anggota dari R itu nggak ada tuh, nggak ada kan bilangan atau himpunan kosong, nggak ada. Oke, lanjut. P1 sama himpunan P1 anggotanya A dan B. Himpunan P2 anggotanya himpunan AB. Himpunan P3 anggotanya himpunan dari himpunan AB. Jadi maksudnya A ini merupakan anggota dari P1. A bukan merupakan anggota dari P2 karena ini merupakan satu kesatuan. P1 merupakan anggota dari himpunan P2. Benar nggak? Benar, karena himpunan A, B ini adalah anggota dari P2 ini. Gitu. P1 bukan merupakan anggota dari P3. Nah, benar, karena kalau begini ini jadi P3 ini anggotanya yang ini. Nah, harus spesifik ya himpunan itu. Enggak spesifik yang bukan himpunan. P2 merupakan anggota dari P3 ya, seperti saya jelaskan tadi. Simbol-simbol baku. P sama dengan himpunan bilangan positif 1, 2, 3 sampai seterusnya. N sama dengan himpunan bilangan alami atau natural 1, 2, 3. Z sama dengan himpunan bilangan bulat. Bilangan bulat ya, min 2, min 1, 0,
C sama dengan himpunan bilangan rasional 1/2, 1/4, bla 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 gitu. R sama dengan himpunan bilangan real. Oke, 1, 2, 3. C sama dengan himpunan bilangan kompleks. Ya, begitulah. Simbol-simbol baku. Himpunan yang universal semesta. Simbolnya itu U. Contohnya misalkan universal 1, 2, 3, 4, 5. Dan A adalah himpunan bagian dari universal. Dengan A anggotanya 1, 3, 5. Kalau anggotanya bukan di universal ini berarti gak bisa dikategorikan gitu ya, bukan universal jadinya, gak bisa dibuat pakai diagram Venn gitu. Oke, lanjut. Notasi membentuk himpunan. Langsung ke contoh nih. Contohnya A adalah himpunan bilangan bulat positif yang kecil dari 5. A sama dengan X, dimana X adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Jadi notasinya bisa kita buat seperti ini. A sama dengan X, dimana X merupakan anggota P yang X itu sendiri lebih kecil dari 5. Ekivalen dengan A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Ya. Contoh berikutnya, M sama dengan X, di mana X adalah mahasiswa yang mengambil kuliah MA 233. Notasi membentuk himpunan. Oke, lanjutnya diagram Venn. Diagram Venn itu seperti ini. Misalkan universalnya atau semestanya 1 sampai 8. Himpunan A adalah 1, 2, 3, dan 5. Dan himpunan B adalah 2, 5, 6, dan 8. Kita bulatin. Himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 5. Lalu himpunan B, anggotanya apa aja? Ada 2, ada 5, ada 6, dan ada 8. Yang nggak disebutkan di himpunan A dan himpunan B, tetapi dia ada disebutkan di universal atau semesta ini, maka letaknya berada di luar dari kedua lingkaran himpunan A dan himpunan B. Seperti ini. 7 dan 4-nya di luar. Ya, begitu. Oke, selanjutnya kardinalitas. Kardinalitas ini jumlah elemen di dalam A atau kardinal dari himpunan A. Ini jumlah ya, jumlah anggota, jumlah elemen. Contohnya nih, B sama dengan himpunan X, di mana X ini merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Jadi anggotanya itu ada 2, ada 3, ada 5, ada 7, ada 11, ada 13, ada 17, ada 19. Kita hitung lagi berapa? Ada 2, ada 3, ada 5, ada 7, ada 11, ada 13, ada 17, ada 19. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi anggotanya itu ada 8. Di kardinalitas dari B adalah 8. Kita hitung jumlah anggotanya aja. Lanjutnya nih contohnya nih. T sama dengan kucing. A, Amir, 10, paku. Ada berapa kardinalitasnya? Kucing 1, 2, 3,
4, 5. Maka kardinalitas dari T sama dengan 5. Contoh selanjutnya, himpunan A sama dengan A, himpunan A sama himpunan A. Himpunan A gitu ya. Maka kardinalitas A itu ada 3. Itu anggotanya gitu, kardinalitas. Selanjutnya, himpunan kosong. Udah tadi ya. Nih. Oke. Di dalam anggota himpunan kosong ini bisa dijadikan sebagai sebuah anggota di dalam suatu himpunan. Misal anggota himpunan A, misal nih anggota himpunan A sama dengan 115, himpunan kosong, 2 per, makan, haus, himpunan kosong. Nah, kita tutup. Jadi kardinalitas dari A ini sama dengan, hitung 115 himpunan kosong over makan, haus, dan himpunan kosong. Himpunan dalam himpunan kosong. Himpunan kosong di dalam himpunan kosong gitu. Jadi kardinalitasnya ada 5. Itu teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6. 115 himpunan kosong over makan, haus, dan himpunan dalam himpunan kosong. Himpunan kosong dalam himpunan kosong. Jadi 6. Oh, ada kesalahan sedikit. Itu ya. Kita singkirkan ya. Oke, lanjut. Himpunan bagian subset. Bagian nih. Cari ke saya. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Harus dalam ruang lingkup B himpunan A itu. Contohnya 1, 2, 3 kan himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 merupakan himpunan bagian dari 1, 2, 3 atau subset. Ya gitu. Nah, A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri, yaitu A himpunan bagian dari A. Nah, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Himpunan kosong, himpunan bagian dari A. Oke. Karena kosong, jadi himpunan bagian dari A. Jika A himpunan bagian dari B dan B merupakan himpunan bagian dari C, maka otomatis A itu merupakan himpunan bagian dari C. Ini kita gambarkan seperti ini. A merupakan himpunan bagian dari B. Dan si B ini merupakan himpunan bagian dari C. Itu. Yang ini C, yang ini C, yang ini B, dan yang ini A. Dia jelaskan bahwa C ini
memiliki si himpunan A. Jadi A merupakan himpunan bagian dari C juga gitu. Oke, lanjut. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B atau subset dari B berbeda dengan A himpunan bagian dari B. Kalau notasinya seperti ini, jadi dibaca A adalah himpunan bagian dari B, tetapi tidak sama dengan himpunan A tidak sama dengan dan B. Gak boleh sama kalau begitu. A adalah himpunan bagian sebenarnya atau proper subset dari B. Ini proper subset, bukan subset biasa. Ini subset biasa masih bisa sama dengan A, masih bisa sama dengan B. Contohnya 1 dan 2, himpunan 1 dan himpunan 2 dan 3. Himpunan 2,3 adalah proper subset dari 1 himpunan 1, 2, 3. Himpunan A merupakan subset dari B digunakan untuk menyatakan bahwa A adalah himpunan bagian subset dari B yang memungkinkan A sama dengan B. Kalau ada garis ini memungkinkan A itu sama dengan B. Himpunan yang sama dengan himpunan yang sama contohnya jika A 3,5,8,5 dan B 5,38, maka A sama dengan B karena nilainya ada yang sama. Ini 5 sama 3 sama 8 sama. Ini 5 kan 5. Oke, 5 sama. Maka A sama dengan B, himpunannya sama. Jika A 3, 5, 8, 5 dan B hanya 3 dan 8, maka A ini tidak sama dengan B. Kenapa? Karena B ini anggotanya tidak memiliki 5, jadinya tidak sama anggotanya. Maka A tidak sama dengan B. Tuh. Himpunan yang ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Kita bicara tentang kardinalitas lagi nih teman-teman. Dari kedua himpunan tersebut sama. Oke. Contoh, misalkan himpunan A anggotanya 1, 3, 5, 7 dan himpunan B anggotanya A, B, C, D. Kita hitung kardinalitasnya dulu. A kardinalitasnya berapa? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Kardinalitas dari B 1, 2, 3, 4. Maka bisa dikatakan bahwa himpunan A dan dengan himpunan B itu ekuivalen. Lanjut. Himpunan saling lepas, notasinya A garis miring B. Kalau di diagram Venn bisa dibuat seperti ini, lepas atau berbeda anggotanya antara himpunan yang satu dan himpunan yang lain. Lanjut. Operasi terhadap himpunan. Operasi terhadap himpunan. Ada irisan, gabungan, komplement, selisih, beda setangkup. Irisan atau intersection. Notasinya seperti ini. A irisan dari B. Irisan itu ini yang di tengahnya. Kalau dalam diagram Venn, mereka saling beriris, jadi irisan itu X, di mana X ini merupakan anggota bilangan dari anggota himpunan dari A dan X ini merupakan himpunan dari anggota B juga. Jadi saling berhubungan. Itu yang dinamakan irisan.
Contohnya, jika himpunan A adalah isi anggotanya 2, 4, 6, 8, dan 10, dan himpunan B itu anggotanya 4, 10, 14, dan 18, maka irisan antara A dan B ini adalah 4 dan 10. Dari anggota yang sama. Oke, contoh berikutnya. Jika A sama dengan 3, 5, 9 dan B anggotanya min 2 dengan 6, maka ada nggak yang sama? Anggotanya 3, apakah ada yang sama di B? Nggak ada. 5, apakah ada yang sama? Nggak ada. 9, apakah ada yang sama? Nggak ada. Maka A dengan B ini tidak beririsan, atau jika dinotasikan itu A irisan B himpunan kosong. Artinya A ini himpunan lepas. A dengan B itu himpunan lepas, tidak beririsan. Selanjutnya gabungan atau union. A gabungan dari himpunan A digabung dengan himpunan B, yaitu X, di mana X merupakan anggota himpunan dari A atau X merupakan anggota himpunan dari B. Contohnya, jika A anggotanya adalah 2, 5, dan 8, dan B anggotanya adalah 7, 5, dan 2, maka A digabung dengan B itu ada 2, ada 5, ada 7, ada 8, dan ada 22. Nilai yang sama ini kita jadikan satu saja, kita sebutkan satu saja, karena dalam notasi gabungan nilai yang sama itu hanya disebutkan sekali saja. Contoh kedua, A digabung dengan himpunan kosong, sama dengan himpunan A tadi. Karena dalam himpunan kosong itu kan kosong, jadi yang keluar itu himpunan A. Oke, lanjut. Komplement. Notasinya X, di mana X merupakan anggota dari universal dan X bukan anggota himpunan dari A. Contohnya nih, misalkan universalnya 1, 2, 3, sampai 9. Jika anggota A itu 1, 3, 7, 9, maka komplementnya adalah 2, 4, 5, 6, dan 8. Ini teman-teman, universalnya tadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi anggota A ini ada 1, ada 3, ada 7, dan ada 9. Yang enggak ada dalam, yang enggak disebutkan dalam anggota A itu akan menjadi komplement dari A, himpunan A. Sesuaikan dengan universalnya ini. Universalnya 1 sampai 9. Di sini ada 1, 3, 7, 9, berarti komplementnya 2. Yang enggak di sini 4, 5, 6, dan 8. Tuh, lanjut. Selisih atau difference. Notasinya A selisih dengan B. Oke. Sama dengan X, di mana X merupakan anggota dari A dan X bukan merupakan anggota dari B. Atau
A digabung dengan apa tadi namanya itu, komplement B, anggota B. Contohnya, jika A itu anggotanya 1 sampai 10 dan B anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, maka selisih dari A dan B, maka selisih dari A ke B itu adalah 1, 3, 5, 7, 9. Maksudnya anggota B ini gak usah dimunculkan lagi. Yang dimunculkan itu anggota A, rujukannya anggota A yang tidak disebutkan di dalam anggota himpunan B. Kalau kita balik selisih dari B ke A itu nggak ada. Karena apa? Karena anggota B ini ada 2, 4, 6, 8, 10. Sedangkan anggota A ini menyebutkan semua yang ada di anggota B ini. Jadi anggota B ini gak ada perbedaannya, itu gak ada selisih. Jadi dianggap kosong. Bukan dianggap lagi, emang kosong. Ini contoh berikutnya, himpunan 1, 3, 5 diselisihkan ke 1, 2, 3. Anggapannya pengurangan, teman-teman. Jadi di sini ada 1 ada. 3 ada nggak di sini? Oke, 3 ada. Dicoret. 5 ada nggak di sini? Nggak ada. Maka yang kita tulis 5. 2 ini diapakan? Karena rujukannya itu dalam anggota sini saja. Yang pertama itu jadi himpunan rujukan. Jadi yang kita tulis hanya di sini saja, kita merujuk ke sini. Maka anggota yang berselisih atau yang berbeda itu adalah 5. Contoh berikutnya yaitu 1, himpunan 1, 2, 3 berselisih ke 1, 3, 5. 1 ada nggak di sini? Oke, 1 ada. 2 nggak ada. 3 ada. Karena 2 ini rujukannya di sini, karena rujukannya di sini dan yang berbeda adalah 2, maka kita tulis himpunan selisihnya adalah 2. Beda setangkup. Notasinya A lingkaran tambah B. Contohnya, langsung contoh, jika A sama dengan 2, 4, jika anggota A itu 2, 4, 6 dan anggota B itu 2, 3, 5, maka A beda setangkup dengan B itu sama dengan anggotanya 3, 4, 5, dan 6. Yang sama ini gak ditulis karena 2 ini berada di sini. Jadi yang kita tulis dalam beda setangkup itu hanya bagian sini dan bagian sini. Oke, sekian penjelasan tentang himpunan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon sarannya agar menjadi lebih baik. Semoga menjadi lebih baik maksudnya. Sekian, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.